Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Maret 2025. Hari Raya Kabar Sukacita. Saudara, di pagi yang cerah ini saudara, kembali saya mau mengajak saudara bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacita dalam segala hal. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan bab 8 ayat 10. Bacaan kedua Ibrani 10 ayat 4 sampai dengan 10. Dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita mengalami sukacita? Dan kapan? Ya, pasti saat kita mendapatkan kado, saat istri kita melahirkan anak pertama kita, saat dinyatakan lulus, dan lain sebagainya. Pastilah kita akan mengalami sukacita. Nah, saudaraku, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Sukacita adalah anugerah bagi kita yang berakar di dalam hati. Sukacita termasuk dalam buah roh saudara, yaitu kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaannya saudara, ada apa hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita? Tidak lain saudara, mau merayakan inkarnasi Yesus dalam rahim Maria. Dan yang kedua saudara juga mau merupakan perayaan Maria akan kerendahan hatinya, kepatuhannya, dan perannya sebagai ibu Tuhan. Perayaan Hari Raya Kabar Sukacita Tuhan hari ini mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah saudara, ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada perawan Maria, seperti Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, yaitu dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mengajarkan rencana Allah akan keselamatan dunia, dan ini pun merupakan sukacita Allah. Di mana saudara, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saudara, salam yang penuh damai dan membawa kabar sukacita ini saudara, menghinggap, tertanam di dalam hati Maria. Namun Maria merasa terkejut akan salam ini yang datangnya dengan tiba-tiba. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Pertanyaannya saudaraku, kabar sukacitakah yang diterima oleh Maria? Bagaimana bisa mengalami sukacita jika akan mengalami kehamilan di luar nikah? Bukankah ini aib? Tentulah Maria risau dan panik karena dia belum menikah. Dalam kerisauan dan kepanikan Maria, saudaraku yang terkasih, malaikat pun menguatkan dan menyampaikan kabar sukacita penuh yang datang dari Allah. Kata malaikat kepada Maria, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Kehamilan Maria adalah kehendak Allah yang telah dipersiapkan Allah sendiri sejak Maria masih dalam kandungan ibunya, yaitu Ana. Melalui Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, apa yang hendak kita refleksi dalam perayaan Hari Raya Kabar Sukacita ini? Dalam perayaan Hari Raya Kabar Sukacita hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan, saudara, akan kerendahan hati, kepatuhan, dan penyerahan diri dari sosok perempuan, yaitu Bunda Maria. Maria tahu kabar yang disampaikan malaikat itu sangat berat dan berakibat berat sekali pada kehidupannya. Nyawanya sebagai pertaruhan, saudara, karena ini adalah aib. Tapi kita lihat, saudara, Maria taat akan apa yang diperintahkan Allah. Dia patuh. Maka dengan penuh kerendahan hati serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, Maria dengan sigap menyatakan siap. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengajak kita semua yang mengimani Yesus Kristus, anaknya Maria, juga mau ikut bersukacita atas jawaban ya dari Bunda Maria terhadap rencana Bapa. Jawaban yang penuh kerendahan hati, saudara, yang menunjukkan ketaatan dengan menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita pun diajak melalui Regi hari ini, saudara, untuk dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita ke tangan Allah, dan selalu siap untuk menjalani panggilannya kemana saja kita diutus. Ingat, sukacita bukan berarti tanpa tantangan dan kesulitan. Maria bersukacita dan dia pun menjalaninya dengan penuh tantangan, menjalaninya hingga putranya di atas kayu salib. Dia bersukacita, namun dia pun mau memikul salib yang diembannya. Tidak lari dari salib yang harus dipikulnya, saudara. Demikianlah kita hendaknya mau bersukacita seperti Maria, dengan mau menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup yang kita alami dengan tetap taat dengan penuh kerendahan hati mengikuti putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu bersukacita, saudara, dalam segala hal, lebih-lebih sukacita dalam kemampuan kita untuk bertahan dan bersyukur dalam menghadapi aneka macam tantangan dan kesulitan. Dan kita mau belajar dari Maria untuk rendah hati dan menyerahkan seluruh hidup kita pada tuntunan Tuhan kita. Terpujilah Maria, Bunda Yesus Tuhan kita, yang menerima kabar sukacita dan menekuninya demi keselamatan kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.